Pemilu 2024 memasuki babak baru. Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan perkara soal perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Kedua capres-cawapres itu hadir dalam sidang perdana yang digelar di Mahkamah Konstitusi Rabu 27 Maret 2024. Anies memaparkan, saat ini Indonesia sedang berada di persimpangan jalan yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Apakah menjadi negara demokratis yang lebih dewasa atau kembali ke masa sebelum era reformasi? Apakah Indonesia akan menjadi negara yang menghargai konstitusi atau mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat untuk pelanggengan kekuasaan? Apakah bangsa ini tetap setia pada nilai-nilai demokrasi atau memberi ruang kepada oligarki dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas? Ini adalah saat di mana kita harus menentukan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi, kedaulatan hukum, hak asasi manusia. Ini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar bukan hanya dalam aspek wilayah, bukan hanya aspek populasi, bukan hanya aspek angka-angka ekonomi, tapi juga bangsa yang besar karena kebijaksanaannya, karena keberaniannya, karena integritasnya di dalam menegakkan demokrasi dan konstitusi. Anies menegaskan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk berdiri dengan keberanian moral dan intelektual, memutuskan masa depan bangsa yang diperkuat oleh pondasi-pondasi demokrasi dan keadilan. Namun, satu babak penting dalam penguatan nilai-nilai demokrasi yaitu pemilu telah dicederai. Ia menilai telah terjadi inkonsistensi dalam tahapan-tahapan pemilu dengan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, dan keadilan. Menurutnya, prinsip-prinsip itu merupakan pondasi esensial yang harus dijaga untuk membangun sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil merupakan pilar yang memberi legitimasi kuat pada pemerintahan yang terpilih. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Anies mengatakan, penyimpangan-penyimpangan dalam pemilu 2024 tidak pernah terjadi sebelumnya. Bila itu tidak dikoreksi sekarang, maka akan menjadi presiden yang dianggap sebagai kenormalan. Untuk itu, Anies berharap agar Mahkamah Konstitusi berani mengoreksi segala penyimpangan dalam pemilu 2024. Hal senada disampaikan Ganjar Pranowo, calon presiden dari nomor 3. Ia mengatakan saat ini Indonesia tengah berada di tengah keprihatinan mendalam. Semangat reformasi dikebiri oleh mereka yang haus kekuasaan.
Padahal, reformasi tidak didapat cuma-cuma. Kala itu ada banyak nyawa melayang saat melawan rezim yang melenceng, membelenggu kebebasan warga, dan selalu menebar ketakutan. Tapi kini, suasana bangsa yang buram durja terasa kembali. Demokrasi dinodai oleh mereka yang hanya mempedulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi. Maka hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi, kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita, dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia. Dalam kesempatan yang sama, calon Wakil Presiden Mahfud MD yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengingatkan tentang perjalanan Mahkamah Konstitusi yang memberi warna progresif bagi perkembangan hukum di Indonesia. MK pun pernah dinilai sebagai lembaga hukum yang paling kredibel. Ia pun menyebut nama Yusril Iza Mahendra yang menjadi saksi ahli dalam sengketa pemilu 2014 dan kini membela kubu Prabowo Gibran. Mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Menjadikan angka hanya akan membuat MK sekadar mahkamah kalkulator. Mahfud berharap MK berani mengambil langkah penting demi menyelamatkan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Di berbagai negara judi selektivisme banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand serta beberapa negara yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai shame institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah. Kami berharap agar Majelis Hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bagi kami masalah ini adalah beyond election, melainkan harus merupakan edukasi kepada bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dengan peradaban yang lebih maju melalui antara lain berhukum dengan elemen dasar sukmanya yaitu keadilan substantif, moral, dan etika.